SPD, guru SMP Negeri 5 Lembah Bumati, sekaligus mahasiswi PPG Daljab Angkatan 1 LPTK Universitas Negeri Padang. Hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan mengadakan uji kinerja. Berikut ini, mari kita saksikan video uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Rizky, tolong rapikan bangkunya, Ki. Untuk mulai pembelajaran, silakan dipimpin doa kedua. Di tempat duduk, siap, hormat, tegak, berdoa mulai. Baiklah, Ibu akan mengecek hadiran. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya, Rehan, siapa yang hadir? Aswad, Yasar, ya. Karim, izin dulu. Reaksi kita. Sehat, sehat, semangat. Mudah-mudahan anak-anak Ibu sehat dan semangat mengikuti pembelajaran sampai akhir. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen. Ya, kita sudah mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik teks cerpen. Ya, siapa yang masih ingat apa saja unsur intrinsik teks cerpen? Ya, Liza. Tema, penempahan, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan tambahan. Ya, unsur intrinsik teks cerpen yang pertama ada tema. Ya, tema adalah pokok permasalahan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang ia buat. Yang kedua ada latar. Latar adalah tempat terjadinya cerita. Yang ketiga ada penokohan, tokoh yang menjadi pusat penceritaan. Setelah itu yang keempat ada alur, jalan cerita. Setelah itu ada sudut pandang, ada gaya bahasa, ada amanat. Ya, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis cerita terhadap pembaca. Ya, terima kasih kepada Liza yang sudah menjawab. Kita akan membahas KD 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Yang mana tujuan pembelajaran kita atau indikator pencapaian kita, yang pertama, ya kamu mampu menelaah struktur teks cerita pendek. Yang kedua, anak-anak Ibu mampu menelaah aspek kebahasaan teks cerita pendek. Yang tujuan pembelajaran kita melalui problem based learning, peserta didik ya bisa menggali informasi dari berbagai sumber, mendiskusikan, meneliti teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai ke teks kita yang baru, Ibu akan memberi pretest. Ya, silakan kalian kerjakan.
Jelas ya? Sudah. Nah, silakan dikumpul. Jangan lupa dikasih nama. Pada langkah pertama kita akan memirsa video. Silakan kalian simak video berikut ini. Hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Marco namanya. Usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Marco rajin membaca. Semua buku habis dilahapnya. Ia rindu akan pengetahuan. Suatu hari ia sesat di hutan. Hari sudah gelap. Akhirnya Marco memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Dalam tidurnya, sama-sama Marco mendengar suara memanggilnya. Mulai ia berpikir itu hanya mimpi. Namun, di saat ia terbangun, suara itu masih memanggilnya. Anak muda, bangunlah. Siapakah engkau? Kenapa kau ada di sini? Marco tertidur. Dari mana suara itu berasal? Ia mencoba melihat ke sekeliling. Aku di sini. Aku pohon yang kau sandari, ujar suara itu lagi. Seketika Marco menengok, alangkah terkejutnya ia. Pohon yang disandarinya ternyata memiliki wajah di batangnya. Jangan takut, aku bukan makhluk jahat. Aku temui pohon pengetahuan. Nah, perkenalkan dirimu, ujar itu lagi nunggu. Aku bukan dulu karena mendapat perhatian lebih dari raja. Bukan yang mencari siasat supaya melakukan dan berbeda dari raja. Tunggu, kali ini Anda ingin mengajukan pertanyaan. Anda harus dapat menjawabnya sekarang juga di hadapan baginda. Kata pejabat pemuda. Silakan tuan-tuan, hamba mendengarkan. Jawab itu. Berapa dulu berani menurutmu? Kalau hamba salah, hubungan Anda sama Anda yang 7 dari Anda yang kini 1 dari Anda yang kanan. Kalau kamu ke sini, pejabat muda dan raja tidak percaya. Mereka memburu seseorang mengurutnya. Kalau menyangka jawaban membunuhnya. Raja kamu juga. Pejabat muda sangat kesal. Tapi ia belum menyerah. Tuan Guru, gadis api dapat menggunakan tempat api. Dengan tenang, Marco mengeluarkan kata jenggot dan mengumpulkan seluruh daun kering yang membuat api menggunakan kaca yang dipantul-pantulkan ke sinar matahari. Lama kemudian, daun kering itu terbakar oleh api. Raja semakin kagum sementara itu. Tuan Muda semakin kesal. Luar biasa. Baiklah, aku punya satu pertanyaan untukmu. Aku pernah mendengar tentang pohon pengetahuan. Jika pengetahuan, salam maksudnya. Ada pertemuan akal, hingga berdua datang menemui hamba. Satu pohon mengatakan, aku ingin menjadi muridmu juga. Aku ingin menjadi raja yang paling bijaksana. Kata raja kepada pohon pengetahuan. Anda tidak cukup bijaksana. Dengarkanlah suara rakyat. Bangunlah kemasan mereka. Lakukan yang terbaik untuk rakyat Anda. Janganlah mudah berprasangka. Selebihnya, muridku akan bantu. Waktu sudah habis. Sayang sekali. Pertemuan kita begitu singkat. Ucapkan pengetahuan. Selamat malam. Ajaran sudah dekat. Tiba-tiba muda menyalurkan bersama sejumlah pasukan. Kau harus sadari aku. Pernyataan raja sudah tidak bisa. Karena burungnya hatinya bersih. Jadi murid muda mereka marah. Dia
sahabat kecil sebelum meninggal. Pohon pengetahuan memberikan Mogu sebuah buku. Dengan buku itu Mogu semakin bijaksana. Bertahun-tahun kemudian, raja mengangkat Mogu menjadi raja baru. Ananda sudah menyimak video teks cerpen yang berjudul, apa judulnya tadi, Nak? Anak rajin dan pohon pengetahuan. Ya, yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Apa permasalahan yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam teks cerpen yang sudah kita simak tadi? Ya, menceritakan tentang apa? Ya, menceritakan anak rajin, seorang anak rajin yang bernama siapa? Siapa nama anak rajin? Anak rajin yang bernama Mogu. Ya, siapa yang bisa menceritakan apa isi dari teks cerpen tadi? Video teks cerpen. Seorang anak yang bernama Mogu yang akan haus pengetahuan, dan ia diberi buku oleh pohon pengetahuan, dan bertahun-tahun ia diangkat oleh raja, diangkat sebagai raja. Ya, siapa yang menceritakan? Terima kasih Pak Nesa. Siapa yang lain, anak ibu yang lain yang bisa menceritakan isi dari teks cerpen yang sudah kita simak tadi? Bapak Rara. Suatu hari hiduplah seorang anak yang rajin belajar, Mogu namanya. Waktu mengambil kayu bakar, dan ia pun bertemu dengan pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan itu memberi banyak ilmu kepada si Mogu. Bertahun-tahun dia pun mengembara ke desa untuk menimba ilmu. Ya. Nah, dari teks cerpen tadi, permasalahan apa yang kita temui dalam teks cerpen? Ya, menceritakan seorang anak yang bernama Mogu, seorang yang rajin mencari ilmu, menuntut ilmu. Pada suatu hari dia bertemu dengan pohon pengetahuan. Lalu pohon pengetahuan ini memberi dia bermacam-macam pengetahuan sehingga dia menjadi seorang yang pintar. Pada suatu hari dia bertemu dengan kerajaan, ya seorang raja. Lalu dia meluluhkan hati sang raja sehingga dia menjadi kesayangan sang raja. Lalu ada tokoh jahat yang bernama, siapa tokoh jahat? Bonda. Dia iri kepada Mogu yang menjadi kesayangan raja. Ya, pada langkah kedua, anak-anak ibu akan duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompok. Duduk berkelompok. Pada langkah kegiatan ketiga adalah pembimbingan penyelidikan. Setelah Ananda duduk berkelompok, Ananda akan mengerjakan LKPD atau berdiskusi dengan kelompok, yaitu tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Nah, tadi di langkah pertama kamu sudah mengali informasi. Ya, permasalahan apa yang akan ditemui dalam teks cerpen. Setelah itu, yang kedua, kamu akan menelaah struktur dan kebahasaan teks cerpen. Anak-anak ibu, silakan diskusi di dalam kelompok. Ya, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Nah, silakan, silakan berdiskusi. Yang kita isi yang ini. Ya, apa saja struktur yang ditemukan?
dalam teks cerpen. Mana teks cerpen? Mana yang merupakan mana yang merupakan rangkaian orientasi? Mana rangkaian peristiwa? Mana komplikasi? Silakan didiskusikan dalam kelompok. Ya, kalau orientasi itu kan pengenalan tokoh diikuti oleh latar. Setelah itu yang kedua dan walaupun dia memakan pohon pengetahuan, kalian tidak jadi Rara, ada berapa struktur yang kamu temukan? Ada 4. Ya, apa saja strukturnya? Ya. Ya, kalau orientasi apa? Apa yang disebut dengan orientasi? Ya. Ya, setelah itu rangkaian diikuti oleh rangkaian peristiwa ya. Ya, kalau setelah itu ada komplikasinya, komplikasi puncak masalah. Dan ditentukan di dalam sini. Ya, silakan kamu tandai di dalam teks ini mana yang ada semua dalam kelompok. Ya kan sudah dibaca langkah pertama tadi kan sudah dibaca teks cerpen. Setelah itu dalam teks cerpen itu silakan kamu tandai mana yang merupakan orientasi, yang kedua rangkaian peristiwanya mana, yang ketiga komplikasi, yang keempat resolusi. Pada angka keempat, Ananda akan menyajikan
pengembangan dan penyajian ya. Ananda kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan di kelompok. Nah, akan Ibu panggil. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Struktur teks. 1. Orientasi. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya. Usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca. Semua buku habis di lahapnya. Dia rindu akan pengetahuan. Suatu hari ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap. Akhirnya Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. 2. Rangkaian peristiwa. Dalam tidurnya, samar-samar Mogu mendengar suara memanggilnya. Mula-mula ia berpikir tidak hanya mimpi. Namun di saat ia terbangun, suara itu masih memanggilnya. Anak muda, bangunlah. Siapa engkau? Mengapa kau ada di sini? Mogu amat bingung. Dari mana suara itu berasal? Ia mencoba melihat ke sekeliling. Aku di sini, aku pohon yang engkau sandari. Yang ketiga, komplikasi. Namun ada pejabat lama yang iri terhadapnya, pejabat Monda. Ini tidak senang Mogu mendapat perhatian lebih dari raja. Maka ia mencari siasat supaya Mogu tampak bodoh di hadapan raja. Tuan Mogu, hari ini hamba ingin mengajukan pertanyaan. Anda harus dapat menjawabnya sekarang juga di hadapan Baginda, kata penjabat Monda. Yang keempat, resolusi. Tiba-tiba Monda menyeru bersama sejumlah pasukan. Kau harus mengajarkan aku, teriaknya pada pohon pengetahuan. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerja di kelompok mengenai struktur dan kaidah bahasa. Berikutnya, silakan presentasikan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 6 akan membacakan hasil diskusi kami yang telah kami berbincangkan tadi. Saya akan membacakan diskusi kami tadi, yaitu struktur teks cerpen. Yang pertama, orientasi. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya. Usianya 3 tahun. Sehari-hari ia berladang, juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca. Semua buku habis di lahapnya. Ia rindu akan pengetahuan. Suatu hari ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap, akhirnya Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Dalam tidurnya, samar-samar Mogu mendengar suara memanggilnya. Mula-mula ia berpikir itu hanya mimpi. Namun, di saat ia berbangun, suara itu masih memanggilnya.
Anak muda, bangunlah. Siapa engkau? Mengapa kau ada di sini? Magu amat bingung. Dari mana suara itu berasal? Ia mencoba melihat ke sekeliling. Aku di sini. Aku pohon yang engkau sandari. Ujar suara itu lagi. Yang ketiga, komplikasi. Namun, ada penjabat lama yang iri terhadapnya. Penjabat Manda ini tidak senang mampu mendapat perhatian lebih dari raja. Maka satu kata lagi, ia berladang. Orang, aku, kau, mereka, hamba, Anda, dan mereka. Dua, menunjukkan waktu. Kunci pada teks. Hingga suatu hari ia tersesat di hutan sejak hari itu. 3. Kalimat deskriptif. Seketika mau menengok, alangkah terkejutnya ia. Pohon yang disandarinya ternyata memiliki wajah di batangnya dan menengoknya. 4. Kalimat ekspresi. Raja semakin kagum, sementara Tuan Manda semakin kesal. Namun ada penjabat lama yang iri padanya. Sedangkan kalian harus ke kota akan membutuhkan biaya yang besar. 5. Majas. Raja semakin kagum dengan kepintaran Magu. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 6 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok, yaitu struktur, menengah struktur, dan kebahasaan teks cerpen. Tadi anak ibu dari kelompok 3 dan kelompok 6 sudah mempresentasikan teks cerpen atau hasil analis penilaian struktur dan kebahasaan teks cerpen. Langkah selanjutnya kita adalah langkah kelima, yaitu mengevaluasi proses pemecahan masalah, menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lalui tadi ya. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan terhadap hasil diskusi kalian tadi? Yang pertama adalah struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen yang pertama ada orientasi. Orientasi itu merupakan pengenalan terhadap cerita, terhadap tokoh yang terdapat di awal cerita atau di awal paragraf. Biasanya orientasi ini terdapat pada paragraf pertama. Setelah itu yang kedua, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa sudah kita simak di dalam teks cerpen tadi, di dalam teks video juga. Kalau rangkaian peristiwa ini adalah teks atau paragraf yang mendukung setelah orientasi. Ya, atau paragraf setelah orientasi. Itu rangkaian disebut dengan rangkaian peristiwa. Kalau tadi orientasinya pada suatu waktu hiduplah seorang anak yang bernama Mogu, dia anak yang rajin, kan seperti itu. Setelah itu rangkaian peristiwanya, ya pada saat dia mencari kayu bakar, si Mogu mencari kayu bakar, lalu dia bertemu dengan pohon pengetahuan, dan pohon pengetahuan memberi dia banyak sekali ilmu pengetahuan dan buku-buku. Nah, itu rangkaian peristiwa. Berikutnya yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi puncak masalah. Ya, puncak masalah. Ya, yang puncak masalah itu timbullah masalah. Kalau di dalam teks cerpen yang sudah kalian bahas tadi, apa masalah yang timbul? Ada penjabat lama yang Ya, apa Vanessa? ada penjabat lama yang bernama Manda yang iri kepada Mogu. Ya, ada komplikasinya, ada pejabat lama yang iri pada Mogu, ya, dan yang mengakibatkan ya pejabat lama ini membakar pohon pengetahuan ya. Ya, tapi apa pesan moral yang bisa kita ambil dari teks tadi? Kalau hanya orang yang berhati besi yang bisa menerima ilmu pengetahuan. Ya, berbeda dengan tokoh yang jahat tadi. Berikutnya, struktur yang terakhir adalah resolusi.
masalah yang dihadapi oleh tokoh di dalam teks cerpen. Ya, dalam resolusi sudah terdapat pada paragraf terakhir tadi ya. Yang akhirnya si Mogu menjadi seorang raja yang baik hati. Nah, setelah itu yang kedua, ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan yang pertama, apa ciri kebahasaan kita yang pertama tadi? Ya, dalam kata ganti. Ya, di dalam teks cerpen terdapat kata ganti. Apa contohnya kata ganti yang terdapat dalam teks cerpen? Ya, dia, usianya, ya. Kalau aku kata ganti bentuk utama, punya kata ganti bentuk kedua. Menggunakan kalimat konjungsi atau konjungsi temporal ya. Ya, menunjukkan urutan waktu. Yang berikutnya terdapat kalimat deskriptif. Ya, kalimat deskriptif ini yang menggambarkan suasana, keadaan. Setelah itu terdapat kalimat ekspresif. Kalimat ekspresif. Nah, coba perhatikan ke depan ciri kebahasaan teks cerpen. Yang pertama ada kata ganti, yang kedua menunjukkan waktu. Kayak sudah kita analisis di dalam teks cerpen tadi, kalau yang menunjukkan kata ganti kan misalnya ayahnya atau usianya tuh kata ganti. Yang kedua menunjukkan waktu. Ya, atau bisa juga kan terdapat kondisi temporal. Misalnya setelah itu, lalu, kemudian menyatakan waktu. Setelah itu yang deskriptif kan sudah juga Ibu jelaskan tadi ya, ekspresif dan majaz. Berikutnya, ya ini penjelasannya kalau kata ganti. Ya, bentuk pertama, bentuk kedua kan sudah dijelaskan ya. Setelah itu kalimat deskriptif. Aku dan cita-citaku, aku menatap lalu mobil. Berikutnya kata ekspresif. Contohnya rasa sakit hati, perjuangan sia-sia, aduh sakit misalnya, itu ekspresif. Berikutnya yang akan Ibu jelaskan di sini adalah majaz. Jenis majaz. Yang pertama adalah majaz metafora. Majaz metafora ini majaz yang memberikan ungkapan langsung. Contohnya, engkau bagaikan jantung hatiku. Yang kedua, majaz personifikasi. Majaz yang membandingkan benda-benda yang tak bernyawa seolah-olah bernyawa atau memiliki sifat manusia. Ya, majaz personifikasi ini adalah majaz yang benda mati memiliki sifat manusia. Contohnya pena menari-nari. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Clara. Yang pertama kita sudah membahas tentang struktur teks cerpen. Ya. Yang di dalamnya ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Ya. Dan kita juga membahas tentang ciri kebahasaan teks cerpen. Yang di dalamnya ada kata ganti, menunjukkan waktu, kalimat deskriptif, kalimat ekspresif, dan majaz. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kita. Nah, yang sudah kita pelajari hari ini, yang pertama ada struktur teks cerpen, ada orientasi, ada peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Setelah itu ciri kebahasaannya, ya ada juga 5. Yang pertama ada kata ganti, yang kedua kata konjungsi menyatakan urutan waktu, yang ketiga kalimat ekspresif, yang keempat kalimat deskriptif. Setelah itu diakhiri dengan majaz. Nah, dari pembelajaran kita tadi, kira-kira apa kesulitan apa yang kamu temui? Masih sulit untuk menemukan ciri
kebangsaan tercerpen, Bu. Apa? Mahasiswa menentukan ciri kebangsaan tercerpen. Ya. Nah, kamu masih kesulitan dalam menentukan ciri kebangsaan tercerpen. Kita akan mengadakan proses. Silakan kamu kerjakan. Silakan kamu kerjakan dalam 5 menit. Sudah siap? Ya, silakan dikumpul. Kalian sudah melaksanakan pospes. Nanti akan kita lihat hasilnya. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan membahas mengenai menulis teks cerpen. Ya, pertemuan kita hari ini. Terima kasih pada Nana Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat duduk, siap, hormat, tegak, bersyukur mulai. Alhamdulillah.